Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita bersyukur kehadiran ilahi Rabbi Jalla wa Ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang ini Allah mudahkan saya dan jenengan semua untuk terus bisa istiqomah melaksanakan ibadah, termasuk di dalamnya adalah sholat zuhur berjamaah. Kita mengharap dan berdoa kepada Allah agar terus nikmat yang Allah berikan ini Allah tambah, sehingga kita pun bisa melakukan aktivitas ibadah dengan sempurna. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk manusia yang teristimewa, uswatun hasanah kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tersampaikan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat a'azakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan yang sangat berharga bagi kita adalah ketika Allah memberikan hidayah kita kepada Islam. Ketika kita dilahirkan dalam keadaan muslim, sebagaimana orang tua kita juga muslim, ini merupakan kebahagiaan dan nikmat yang agung yang perlu untuk kita syukuri. Karena Islam mempunyai keistimewaan dan keunggulan melebihi agama-agama yang lain. Dan di sisi Allah, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada agama yang diridhoi, tidak ada agama yang diterima, melainkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah Islam. Qala Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islam madinah fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85 ini, yang menegaskan wa may yabtaghi ghairal islam madinah, siapa saja orang yang mencari dan menganut atau memeluk, mengambil agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka agama yang dia pegang tersebut, agama yang dia ambil tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Kaum muslimin a'azakumullah, tentu kerugian di dunia tidaklah seberapa, tapi ketika kerugian di akhirat
Karena di akhirat ada dua tempat, imma fil jannah wa imma fin nar. Tidak ada yang selain itu. Maka orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ketika mereka berada di alam akhirat bukan masuk kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, tapi apabila mereka tidak masuk di situ, maka mereka akan masuk di tempat yang penuh dengan kesengsaraan dan azab, itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ketika Allah berikan kita nikmat Islam, mari kita jaga, kita pelihara, dan kita ilmui Islam ini. Secara umum alhamdulillah kita merupakan umat Islam yang Islam kita adalah warisan dari bapak ibu kita. Tapi lebih dari itu, mari kita ilmui Islam kita, sehingga tidak hanya ya kita terus berada dalam keislaman yang tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita saja agar berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, ilmuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosamu. Maka mengilmui Islam itu penting, karena ada kalanya kita berislam ada hal-hal yang bikin Islam kita batal. Ya, para ulama menyebutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam itu ada. Jadi orangnya Islam, tetapi ketika dia melakukan amal tertentu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya penting kita untuk memahami itu. Apa diantaranya? Syirik. Iya, kesyirikan itu akan bisa membatalkan seseorang dari Islam. Dan Al-Quran banyak menjelaskan, siapa saja orang yang berbuat syirik, na'udzubillah min dzalik, sungguh dia akan merugi. Ya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Siapa saja orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan bagi dia surga, dan tempat dia adalah di neraka. Maka dari sinilah kemudian keislaman kita harus kita ilmui, agar kita bisa menghindari dan tidak terjerumus kepada pembatal-pembatal keislaman. Itu salah satu contoh. Bahkan ulama telah banyak mengarang kitab yang menjelaskan pembatal-pembatal syahadat kalau bahasa kita. Iya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian yang perlu kita syukuri dari keislaman kita adalah kita berada di Islam ini, dan alhamdulillah Islam ini merupakan agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Tidak hanya berbicara tentang muamalah, ya, hubungan seorang hamba dengan sesama hamba. Tidak hanya berhubungan antara hamba dengan Rabb-nya, sampai ketika seorang hamba ingin buang hajat, mohon maaf, ingin BAK, ingin BAB, diatur dalam Islam. Apalagi hal-hal yang lain. Makanya sampai ada seorang Yahudi pernah datang menemui sahabat Salman Al-Farisi, ya, dan bertanya tentang ajaran Islam. Sampai orang Yahudi ini berkata, qad allamakum kulla shay'in hattal khira'ah. Wahai Salman, apakah nabi kamu itu mengajarkan kamu sampai kamu buang hajat? Kata sahabat Salman, qala ajal, iya, nabi kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu, sampai kita buang hajat saja diajarkan. Kemudian apa yang disebutkan oleh Salman, dan ini mohon maaf jamaah perlu untuk juga kita pahami, karena ada kalanya kula jenengan sudah berislam puluhan tahun, tapi kadang adab buang hajat kita tidak tahu atau kita sepelekan. Maka sahabat Salman Al-Farisi berkata, ya, nahana, laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita li ghaitin au baulin,
ketika kita buang hajat BAK atau BAB, dilarang kita menghadap kiblat. Tapi kadang ngapunten, sering kita melihat sebagian kaum muslimin yang menyepelekan ini. Ketika dia berada di ladang, ketika dia berada di lapangan, ketika dia berada di sebuah tempat tanpa merasa bersalah, menghadap kiblat buang air kecil. Tanpa bersalah, ya, dia menghadap kiblat melakukan aktivitas tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Nabi SAW melarang seperti ini. Kemudian kata Salman Al-Farisi, au annastanjiya bil yamin. Nabi pun melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan kita. Iya, subhanallah. Jadi kita oleh Nabi, kata sahabat Salman, dilarang istinja menggunakan tangan kanan kita. Bahkan dalam satu riwayat, mohon maaf sama, kita tidak boleh memegang kemaluan kita dengan tangan kanan kita. Apalagi untuk bapak-bapak nih, sering buang air kecil, buka celana, krek, megang kemaluannya dengan tangan kanan. Ini enggak diperkenankan. Yang dianjurkan memegang dengan tangan kiri. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat Salman, ya, au annastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Ketika kita buang hajat tidak menemukan air, kita menggunakan batu. Dan Nabi melarang kita menggunakan kurang dari 3 batu. Namanya istijmar. Ya, bersuci dengan menggunakan batu. Diusahakan 3. Apabila kurang 5, apabila kurang 7. Jangan sampai kurang dari 3 batu. Ini kata Nabi SAW. Au annastanjiya bi raji'in au bi admin. Dan Nabi kita Muhammad SAW melarang kita beristinja menggunakan kotoran atau tulang hewan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai seperti ini diatur oleh Islam. Apalagi masalah salat, apalagi masalah puasa, apalagi masalah nikah, apalagi masalah hal-hal yang lain. Buang hajat saja diatur dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tinggal kula jenengan mau mempelajari napa mboten. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ku sempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Subhanallah. Dan hari itu adalah hari Jumat ketika Nabi SAW berada di Arafah ketika haji wada. Ya, ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan Islam. Sehingga dalam sebuah riwayat, ya, ma baqiya sayun yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyana lakum au buyyina lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah diterangkan kepada kalian. Iya. Artinya jamaah, begitu jelasnya Islam, begitu sempurnanya Islam, siapa orang yang ingin meniti jalan menuju surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa orang yang ingin terhindar dari neraka sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita ingin mengetahui apa tidak. Makanya bagi orang-orang yang begitu faham tentang jalan-jalan ini, maka mereka akan menempuh menuju jalan surga dan berusaha akan menjauhi sejauh-jauhnya jalan-jalan yang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lain ketaatan, amal soleh dan amal-amal yang baik, itulah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kesyirikan, kemaksiatan, dosa
Itulah yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka Islam telah sempurna. Islam adalah agama yang diridhoi. Maka tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan tangan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat berkata, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa ya Rasul, kok ada orang enggak mau masuk surga itu? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa aja orang yang ngikuti aku, dia akan masuk surga. Tapi orang yang tidak mau mengikuti aku, bermaksiat kepadaku, dialah orang yang tidak mau. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Kemudian di antara pesona Islam dan indahnya Islam, apa itu? Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah. Dan syariat-syariatnya itu mudah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dia Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini sesuatu yang sempit. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan, "Innad dina yusrun." Agama ini sesungguhnya mudah. Lihat contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan ketika sholat tidak harus dituntut berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu, yang istita'ah. Idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Maka pertama kita berdiri. Tapi tidak selamanya sholat itu berdiri. Ada waktu-waktu yang kita diperbolehkan enggak berdiri. Kapan itu? Misalkan ketika kita dalam keadaan sakit yang enggak mampu berdiri, atau kalau berdiri kita akan berbahaya. Mungkin orang yang kena pusing yang sangat luar biasa, ya, migrain mungkin atau yang lain. Kalau berdiri lama dia pusing, maka boleh dia salat dengan duduk. Sampai Nabi mengatakan, "Sholli qa'iman, fa illam yastati fa qa'idan." Salatlah kamu dengan berdiri, kalau enggak mampu maka duduklah. Jadi tidak selamanya itu berdiri. Ada saatnya duduk boleh. Duduk pun enggak bisa karena mungkin keadaan dia yang enggak memungkinkan. Maka kata Nabi, fa'ala jambin, dengan berbaring. Sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa lam yastati fa'ala jambin. Salat berdiri jika mampu, kalau enggak mampu dengan duduk, kalau enggak mampu dengan berbaring. Subhanallah, ada kemudahan. Contoh lagi, puasa Ramadan. Tidak semua orang puasa Ramadan. Ada kalanya ibu-ibu yang hamil dan menyusui, boleh mereka enggak puasa. Ada kalanya orang yang sakit, boleh dia enggak puasa. Tapi ada konsekuensi. Ada kalanya dia mengqadha di hari yang lain, ada kalanya dia fidyah. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama itu mudah, tapi tidak boleh kita permudah. Karena syariat sendiri sudah mudah. Coba kita bayangkan kalau seandainya sholat seperti pertama kali turun. Perintah Allah berapa kali? 50 nggih. Masya Allah. Tapi Allah mudahkan jadi berapa? 5. Itu pun masih banyak yang minta diskon nggih. Minta pilihan. Padahal sudah diatur oleh Allah. Dan Allah tahu kemampuan kita. Zuhur bisa insya Allah, asar bisa, maghrib bisa, isya bisa, subuh bisa. Allah tahu kemampuan kita karena Allah yang menciptakan kita. Makanya dipermudah. Tapi kita pun nggak boleh mempermudah syariat ini. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa itu? Islam ini adalah agama semua para nabi. Jadi para nabi, para rasul, semua dakwanya adalah Islam. Kenapa? Karena semua misi para nabi, para rasul itu mengajak untuk ibadah kepada Allah. Makanya ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah,
maka umatnya Nabi Musa waktu itu disebut apa? Muslim. Ketika Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, yang ikut Nabi Isa disebut Muslim. Sama juga dengan umat-umat yang lain. Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka mereka adalah muslimin. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, ketika umatnya mengikuti Nabi Muhammad, maka muslimin. Kalau Nabi Muhammad ketika diutus kok ada orang-orang yang tidak ikut Nabi Muhammad, maka bukan muslimin, non muslim, makanya gitu. Kenapa? Karena sudah nggak berlaku agama-agama sebelumnya, masa aktifnya sudah habis. Maka Islam yang betul, Islam yang sempurna ketika Nabi Muhammad diutus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada perkataan Nabi mengatakan begini, wal anbiya'u ikhwatun li'alatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda, tetapi agama mereka satu. Jadi para nabi semuanya adalah agamanya satu, mengajak kepada tauhid. Maka siapa orang yang tidak mengikuti para nabinya, maka dialah orang yang tidak bertauhid. Dan Islam saat ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya kita hendaknya berbahagia, bersyukur, dan terus kita berusaha untuk menjaga keislaman kita, keimanan kita ini sampai kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat yang mulia ini bermanfaat untuk kami dan untuk jenengan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.